Halo, saya Lutfiatul Hasanah, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 0506776217. Pada tugas kali ini saya diminta untuk membuat aplikasi web Sipta UT lagi. Soalnya ialah Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktek kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktek 3, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktek ini. Pada tugas praktikum 2, kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar Universitas Terbuka menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Sekarang, tugas teman-teman adalah merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom element dalam bentuk view komponen dan template. Namun tentunya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk mencapai indikator untuk penilaian hasil belajar. Jadi untuk struktur folder yang digunakan pada tugas ini ialah ada index.html sebagai root aplikasi, tempat semua template didefinisikan dan view dimount. Kemudian ada folder asset yang berisi CSS untuk CSS style dan berisi gambar, di sini berisi logo. Kemudian ada folder data yang berisi data bahan ajar JSON yang sudah disiapkan. Lalu ada folder JS berisi folder komponen yang terdiri dari 5 komponen, yaitu app modal, berisi komponen app modal. Kemudian ada DO tracking, berisi komponen DO tracking. Ada order form, ini isinya komponen order form. Status batch, berisi komponen status batch. Lalu ada file stock table yang berisi komponen BA stock table. Di folder service terdapat file api.js. Jadi ini berisi data service yang menangani fetch JSON. Kemudian ada file app.js juga. Ini merupakan inisialisasi view root instant. Template-nya saya jadikan satu di index.html. Kemudian penamaan file dan komponen menggunakan gaya uppercase sesuai konvensi yang disepakati. Ini saya sesuaikan jadi app strip modal.js seperti itu ya. Menggunakan view komponen BA stock table. Nah, di sini saya coba langsung jalankan untuk tampilannya. Nah, seperti ini. Yang pertama tampil di halaman utama ini adalah stok bahan ajar. Kemudian untuk tampilannya ada logo T, kemudian bagian menu ada stok bahan ajar, tracking DO, pemesanan, dan tombol logout. Jadi halaman ini dirender oleh komponen BA stock table yang didefinisikan di stock table JS di sini. Jadi di halaman pertama ini ada filter yang kita bisa cari dari kode atau judul mata kuliah. Kemudian ada filter UT, jadi jika kita pilih misal Jakarta, nanti akan langsung muncul kategori. Kemudian buku-buku yang sesuai UT daerah Jakarta tersebut. Ada centang untuk hanya stok kritis untuk menampilkan stok yang menipis. Ada urutkan sesuai abjad, sesuai stok dan harga. Kemudian ada tombol reset yang akan mengembalikan tampilannya ke semula. Di sini bisa tambahkan juga bahan ajar baru. Nah, tampilannya berupa pop-up seperti ini. Bisa masukkan kodenya. Saya coba masukkan. Nah, nanti akan muncul di paling bawah seperti ini tampilannya. Di sini juga ada tombol edit. Jadi kita bisa mengedit mata kuliah yang sudah ada di sini, entah itu stok, harga, atau kategorinya mau kita ubah seperti ini. Kemudian ada tombol hapus juga. Untuk status ini kalau stoknya 0 atau kosong, jadi batch-nya ini akan berubah menjadi warna merah. Ini diatur di status batch ya, status batch.js ini di sini. Kemudian kalau menipis akan berwarna kuning dan untuk stok aman akan berwarna hijau. Lanjut ke halaman tracking DO. Tampilannya seperti ini.
Ini dari file do-tracking.js dengan template TPL tracking. Di di bawah menu ada search bar. Jadi kita bisa mencari berdasarkan nomor DO atau NIM. Nanti hasilnya akan muncul di daftar DO. Untuk mereset pencarian bisa menekan tombol escape. Di halaman ini dibagi menjadi dua layout. Yang kiri ini untuk menampilkan daftar DO dan yang bagian kanan untuk bagian detail DO yang dipilih. Di sini juga ada form untuk menambahkan status perjalanan baru. Misal saya tulis di sini sudah diterima. Nah, akan muncul di sini. Untuk waktunya ini saya menggunakan watcher, yaitu yang pertama memantau array data kalau ada DO baru ditambahkan, selected DO otomatis tersinkronisasi. Kemudian watcher yang kedua yaitu memantau DO filter. Jadi kalau hasil pencarian hanya satu, DO ini yang otomatis akan terpilih. Karena di sini hanya ada satu, maka yang terpilih langsung DO yang pertama. Terakhir yaitu halaman pemesanan. Jadi di halaman ini kita bisa membuat delivery order baru. Tab ini dirender oleh komponen order form dari order form.js dengan template TPL order. Untuk nomor DO-nya sudah di-generate secara otomatis menggunakan compute property nomor DO berikutnya dengan format DO plus tahun berjalan plus sequence number 3 digit, misalnya DO 2025 strip 002 di sini, jadi tidak bisa diubah lagi untuk nomor DO-nya. Kemudian pengguna harus mengisi NIM, memilih ekspedisi, ada dua di sini yaitu regular dan express, lalu nama lengkap dan tanggal kirim. Untuk tampilan pilihan paket ini saya buat menu dropdown ke bawah, terdiri dari dua paket yaitu paket IPS dasar dan paket IPA dasar. Tanggal kirimnya ini bisa terisi otomatis ke tanggal hari ini menggunakan new date. Di bawahnya nanti akan, kalau diklik seperti ini akan muncul format tanggal yang lebih mudah dibaca ya. Ini menggunakan view filter format tanggal. Saya coba buat DO baru di sini. Untuk name-nya bebas, namanya juga. Untuk tanggalnya saya biarkan untuk hari ini aja ya. Paketnya IPA dasar. Nah, kalau sudah dipencet pilih paket, nanti akan muncul harga sesuai dengan stok bahan ajar. Jadi setelah DO ini dibuat, aplikasi otomatis akan berpindah ke halaman tracking DO. Coba ya, kita klik buat DO. Nah, akan langsung pindah ke sini. Jadi secara keseluruhan pada tugas praktikum 3 ini saya mengimplementasikan view komponen dan template 5 komponen terpisah dengan template masing-masing. Kemudian ada data binding dan directive, berisi vModel, vbind, v-for, vhtml, message. Kemudian ada kondisional, vif, velse if, velse, vshow di berbagai kondisi. Kemudian ada compute property, ini untuk filter, sort, nomor DO otomatis, dan paket terpilih. Kemudian watcher, lebih dari 2 watcher untuk memantau perubahan data. View filters, ini untuk mata uang rupiah, buah, dan format tanggal. Untuk formatting teks ada event handler, keyboard seperti enter dan ESC yang serta event mouse over untuk tooltip. Data servernya untuk JSON via API.js dengan fallback data. Oke, sekian penjelasan dari web yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.